Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadil mab'uthi lil alamin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, perjumpaan dengan ilmu adalah salah satu momen yang paling berharga dalam kehidupan kita, karena sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kita lebih butuh terhadap ilmu daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ketika seseorang diajak ke restoran yang begitu mewah dan makanan yang begitu enak dan dia senang banget, dia pesan satu menu yang harganya 2 juta atau 5 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, dan dibanggakan itu. Jamaah sekalian, kita kan nggak butuh makan seharga 10 juta untuk bertahan hidup atau untuk hidup sehat, bahkan untuk bertahan hidup atau hidup sehat. Jadi sampai hidup sehat aja nggak perlu makanan semahal itu. Tapi kita senang, kita banggakan, kita pamerkan, seakan-akan kita orang paling beruntung di dunia. Lalu bagaimana dengan ilmu? Kita membutuhkan ilmu itu bukan sehari 3 kali, bukan sehari 5 kali. Kita butuh ilmu itu setiap detik, setiap saat, setiap menit. Maka kebutuhan terhadap ilmu itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Karena begitu kita melangkah tanpa ilmu, maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Anda jangan mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kita ketika kita kembali dipertemukan dengan ilmu, dan yang lebih spesial lagi dipertemukan dengan salah satu kitab terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, bersama salah satu ulama terbaik di dunia, yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka jangan pernah lupa bersyukur, jamaah, karena ini kesempatan yang sangat besar, dan luar biasanya kita ikuti tanpa modal yang berarti, Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat ini. Jamaah yang Allah muliakan, kita berada di penghujung bab istiqomah, karena Imam Nawawi rahimahullah tidak membawakan banyak hadis tentang istiqomah. Ingat, beliau tidak memasukkan seluruh dalil dalam sebuah bab, bukan karena beliau nggak mampu,
tapi pertimbangan dan kejelian beliau. Beliau pilih dalil yang bisa memberikan kita gambaran tentang bab tersebut, tapi juga tidak membuat kita terlalu lama berada di sebuah bab. Kita sudah selesaikan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Oleh karena itu, sebagaimana biasa, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, yaitu bab apa? Bab tafakkur, bab yang sangat menarik juga. Sebelum kita melangkah ke bab tersebut, kita akan mengikat beberapa hal penting dari bab yang dibawakan Imam Nawawi tersebut di bab istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa perintah terberat di dalam Al-Quranul Karim ternyata bukan sholat. Perintah terberat bagi Nabi SAW itu bukan puasa, bukan berjihad, bukan baca Al-Quranul Karim, tapi perintah terberat adalah istiqomah. Sebagaimana yang disampaikan Abdullah, atau dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, atau riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan bahwa tidak ada ayat yang lebih berat yang diturunkan kepada Nabi SAW dibanding surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Ini ayat yang sudah kita bahas di bab istiqomah. Ini perintah terberat. Ini perintah terberat, perintah istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, jadi perintah yang terberat itu bukan sholat, tapi istiqomah dalam mengerjakan sholat. Bukan kajian Riyadhus Shalihin, tapi istiqomah kajian atau kajian Riyadhus Shalihin dan kajian-kajian yang lain tentu saja. Istiqomah dalam puasa, istiqomah dalam baca zikir pagi petang, istiqomah dalam membaca Al-Quranul Karim, istiqomah dalam birrul walidain, istiqomah di dalam berinfak dan sedekah, istiqomah dalam menahan emosi, istiqomah dalam menahan marah, dalam mengamalkan hadis Nabi SAW, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Kalau 1-2 kali insya Allah lebih mudah, tapi kalau setiap saat disulut kita nggak marah, disulut kita nggak marah, disulut kita nggak marah, itu yang paling susah. Istiqomah dalam birrul walidain, istiqomah itu amalan yang paling sulit, yang paling sulit. Nggak ada yang lebih sulit dari istiqomah dalam mengerjakan kebajikan. Makanya kan kaidahnya menthabata nabat, barang siapa yang konsisten istiqomah di satu titik, dia akan tumbuh. Jadi kita butuhkan adalah keistiqomahan dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Itu deh. Begitu kita bisa istiqomah, kita akan tumbuh. Kita akan terus bertransformasi menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus lebih baik. Asal apa? Istiqomah. Jangan 1-2 hari. Ingin tahajud, jangan saja 1-2 hari. Terus dijaga. Maka rasakan bedanya setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi benar, itu susah banget. Itu berat.
Oleh karena itu, karena amalan ini sangat berat, ada sebuah kunci yang gak boleh kita lupakan. Kalau kita punya kunci ini, kita akan istiqomah. Kita akan istiqomah dalam sholat, kita akan istiqomah dalam puasa, kita akan istiqomah dalam zikir pagi petang, kita akan istiqomah dalam sholat duha, kita akan istiqomah dalam tahajud, kita akan istiqomah dalam baca Al-Quran, kita akan istiqomah dalam senyum misalnya, berakhlak mulia, menggunakan kata-kata yang baik. Kunci itu disampaikan oleh Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sangat gamblang. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah atau tidak istiqomah sampai hatinya istiqomah. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Sampai hatinya istiqomah. Kalau hatinya nggak istiqomah, dia tidak akan istiqomah. Jadi kunci keistiqomahan kita adalah hati kita harus istiqomah dulu. Hati kita harus istiqomah dulu. Itu kuncinya. Maka jika kita ingin istiqomah, perbaiki hati. Kita ingin istiqomah, fokus mengistiqomahkan hati. Kita ingin istiqomah, jaga hati kita. Jika kita ingin istiqomah, inkonsisten, ngaji itu bukan 1-2 bulan, ikut kajian Radusan bukan 3-4 bulan, salat duhanya bukan hanya 1-2 minggu, bersikap baik dengan istri bukan hanya 1-2-3 pekan, berkhidmat kepada suami bukan hanya 1-2 bulan. Perbaiki hati kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuh. Iman seseorang tidak akan istiqomah, tidak istiqomah sampai hatinya istiqomah. Sampai hatinya istiqomah. Dan ini bukan meremehkan anggota tubuh yang lain, tidak. Tapi masih ingatkah kita sebuah hadis Nabi SAW? Ala fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam diri manusia atau dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, baik juga seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak juga seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati baik, semua baik. Kalau hati rusak, semua rusak. Makanya para ulama ketika berbicara tentang hati, mereka menggunakan istilah atau menyamakan hati ibarat seorang raja. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu raja dan anggota badan yang lain itu prajuritnya. Raja bilang kanan, semua kanan. Raja bilang kiri, pada dasar semua akan ke kiri. Raja suruh mundur, secara umum pada dasarnya prajurit akan mundur. Raja bilang maju, serang, semua serang. Hadirin Allah muliakan. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Hati itu raja dan anggota tubuh yang lain itu prajuritnya. Karena Nabi mengatakan idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati baik, semua akan baik. Jasad akan baik. Wa idza fasadat, kalau hati rusak, semua rusak. Jasad akan rusak. Mata akan rusak, telinga akan rusak, tangan akan rusak, kaki ini rusak. Tapi kalau hati baik, semua baik.
Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki baik, ngomong akan santun. Mata tuh akan ngelihat yang baik-baik, telinga juga demikian, nggak mau dengerin gibah, aib, caci maki, itu nggak mau. Tangan pun demikian, dia hanya akan mengerjakan sesuatu yang halal, dia nggak akan ngambil yang haram. Kaki nggak akan bawa kita ke tempat-tempat yang maksiat. Itu kalau hati baik. Makanya kalau hati istiqomah, semua akan istiqomah. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya dulu istiqomah. Sampai hatinya istiqomah. Makanya orang-orang besar, orang-orang bijak, orang-orang yang berilmu itu tahu apa prioritas perbaikan. Prioritaskan masalah hati tanpa meremehkan hal-hal yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada cabang-cabang ilmu yang lain atau pembahasan yang lain. Tapi ini adalah kunci istiqomah jika kita ingin istiqomah. Makanya lihat, hadirin yang Allah muliakan, lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membahas kitab ini. Misalnya kita bisa lihat sendiri, semua diawali dengan bab keikhlasan. Ikhlas itu amalan apa ya? Amalan hati. Lalu setelah keikhlasan, bab taubat. Dan taubat awalnya dari mana? Hati. Ar-ruju ilallah, taubat itu hati. Terus habis itu apa? As-sabar, kesabaran. Dan inti kesabaran, hati lagi nahan. Kan demikian. Lalu habis bab sabar apa? Bab sabar, lo kok lupa? As-sidqu, sidq, jujur. Jujur itu awalnya amalan apa? Amalan hati. As-sidqu ma'allah, in tasduqi la yasduqa, jika Anda jujur sama Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kejujuran adalah awal berasal dari hati. Habis jujur apa? Al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah, masalah apa? Masalah hati. Lalu habis muraqabah apa? Habis muraqabah apa? Gimana hafal hadisnya, hafal babnya aja lupa. At-taqwa. Takwa. Inti takwa di mana? Nabi SAW at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi SAW bersabda, inti takwa itu di sini, di hati. Inti takwa itu di sini, di hati. Setelah takwa, bab apa? Yakin dan tawakal. Intinya di mana? Di hati lagi. Habis yakin dan tawakal, istiqomah. Dan istiqomah, Anda nggak akan istiqomah sampai hati Anda dulu istiqomah. Lihat kejelian para ulama. Karena mereka tahu ini kuncinya istiqomah. Kalau hati nggak bagus, nggak akan bertahan. Nggak akan bertahan. Kalau kita nggak punya kajian tentang masalah hati, tidak akan bertahan. Nabi yang bersabda, nggak akan istiqomah. Oke, mungkin kita hijrah, lalu kita semangat, tapi kalau kita tidak punya kajian tentang hati, kita tidak belajar tentang hati, lalu kita tidak fokus memperbaiki hati kita, memperbaiki keikhlasan kita, muraqabah kita, takwa kita, kejujuran kita sama Allah, keikhlasan, maka nggak akan istiqomah. Nggak akan istiqomah. Bukan kita yang menyatakan, tapi Nabi kita SAW yang bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqomah hati iman seseorang sampai hatinya dulu istiqomah. Sampai hatinya dulu istiqomah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita benar-benar memberikan perhatian penuh terhadap hati. Sebagian para ulama klasik mengatakan begini,
ma balagha man balagha indana bi kathrati shalah wal siyam. Pencapaian yang dicapai oleh orang-orang di generasi kita, kata mereka, itu bukan karena banyaknya sholat dan bukan karena banyaknya puasa. Banyak sholat itu penting dan banyak puasa juga penting, tapi bukan itu faktor utamanya. Walakin bisa khawatin nufus wa salamati sudur wa nusulil ummah wa zada ba'dahum wa ihtiqaru anfusihim. Tapi mereka bisa mencapai puncak kesuksesan itu karena jiwa besar mereka, bersihnya hati mereka, wa nusilul ummah, dan hati mereka punya prinsip ingin yang terbaik buat umat, ingin yang terbaik buat saudaranya, dan senantiasa merendahkan hati mereka. Ya, semua hati berjiwa besar, bersihnya hati, lalu punya prinsip hati mereka tuh pengen kasih yang terbaik buat saudaranya, buat temennya. Jadi mikirnya tuh apa yang terbaik buat teman saya, apa yang terbaik buat sahabat saya, itu yang saya kasih. Itu yang membuat mereka sukses. Itu yang membuat mereka sukses. Hadirin Allah muliakan. Fatimah binti Abdul Malik itu pernah bercerita dan memberikan testimoni tentang suaminya. Siapa suaminya Fatimah binti Abdul Malik? Suaminya seorang yang sangat luar biasa, nama besar dalam Islam. Istrinya namanya Fatimah, dan Fatimah menceritakan apa kunci sukses suaminya. Siapa suaminya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Masih ingat nama itu? Luar biasa. Ketika suaminya wafat rahimahullah, Fatimah bercerita tentang amalannya. Amalan suaminya, kok bisa suaminya sesukses ini? Dalam waktu kurang dari 3 tahun jamaah, Umar bin Abdul Aziz itu bisa membuat rakyatnya tidak terima zakat dan tidak mau terima zakat. Nggak sampai 3 tahun. Rakyatnya tidak terima zakat karena ekonominya baik, dan tidak mau terima zakat. Nggak mau. Atau bayangkan dikasih nggak mau. Saya nggak berhak. Bayangkan jujurnya luar biasa. Bukan 1-2 orang, serakyatnya jujur kayak begitu. Apa kuncinya? Wallahi makana bi aktsari nasi salatan. Kata Fatimah, suamiku itu, Umar bin Abdul Aziz, itu bukan orang yang paling banyak salatnya. Jadi suamiku tuh rajin salat. Jelas Umar bin Abdul Aziz salatnya bagus banget. Tapi bukan orang yang paling banyak salatnya, karena Umar bin Abdul Aziz hidup di tengah-tengah ulama dan ahli ibadah yang luar biasa. Yang standarnya tuh tinggi banget jemaah sekalian. Wa bi aktsarihim siyaman. Dan Umar bin Abdul Aziz bukan orang yang paling banyak puasanya. Beliau berpuasa, tapi lagi-lagi era tersebut tuh era keemasan Islam. Banyak sekali ulama hebat dan para ahli ibadah hebat yang ibadahnya tuh luar biasa. Umar bin Abdul Aziz bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang paling banyak salatnya. Walakin wallah, tapi demi Allah, ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Aku tidak tahu ada orang yang lebih takut kepada Allah dibanding Umar bin Abdul Aziz. Amalan hati jamaah. Aku tidak tahu ada orang yang lebih takut kepada Allah dibanding Umar bin Abdul Aziz.
amalan hati. Itu yang membuat mereka berhasil. Imam Malik rahimahullah diriwayatkan ketika beliau menulis kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta, itu ditanya oleh sebagian pihak, kenapa engkau menulis kitab Muwatta? Bukankah kitab hadis dengan tipe seperti ini udah ada dan banyak? Udah ada, dan bukan satu dua. Kenapa ditulis lagi? Bahkan ulama menjelaskan yang namanya sama ada, Muwatta juga, tapi kenapa ditulis lagi? Dan tidak ada diferensiasi kalau bahasa kita terus, kalau bahasa sekarang nggak ada diferensiasi, sama. Kenapa ditulis lagi? Kan yang lain udah ada. Apa kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa baqa. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan eksis dan langgeng. Allahu Akbar. Sesuatu yang dikerjakan untuk Allah, karena Allah, itu yang akan eksis dan langgeng. Maksud beliau, nggak apa-apa, saya tulis aja lagi. Nanti yang akan bertahan itu yang paling ikhlas, yang akan bertahan itu yang ikhlas, yang dikerjakan hanya untuk Allah. Dan beliau bukan omong kosong, jamaah sekalian. Ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Hari ini kalau umat ditanya, tahukah kitab Muwatta? Maka mereka akan mengangguk dan mengatakan itu Muwatta Imam Malik. Jadi yang bertahan sampai hari ini Muwattanya Imam Malik. Yang bertahan di tengah-tengah umat sampai hari ini. Coba aja antum googling atau kita googling. Dan mungkin sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, sudah diterjemahkan jelas. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, Muwatta Imam Malik. Dan coba cari Muwatta selain Imam Malik, ada nggak? Muwatta Imam, yang eksis Muwatta Imam Malik. Apa yang membuat eksis? Ternyata bukan lembaran kertasnya. Bukan karena Imam Malik pakai kertas paling bagus, tenang aja. Yang eksis yang paling bagus, yang lain akan dimakan rayap. Kan nggak bilang begitu. Tenang aja, aku jual murah kok. Yang lain mahal-mahal. Enggak. Maka nalillahi fahuwa baqa. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah itu yang akan eksis. Berarti itu tentang keikhlasan. Keikhlasan tentang amalan hati. Yang akan istiqomah, amalan hati kata Imam Malik. Yang akan istiqomah. Kalau kita ingin eksis, bahkan saking istiqomahnya melampaui umur seorang hamba. Jadi karyanya akan istiqomah melampaui umurnya, seperti Riyadhus Shalihin dan ribuan karya para ulama lain. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawinya hidup zaman kapan dan wafat kapan, hari ini kita masih menikmati. Dan di luar ada ribuan buku, bahkan mungkin jutaan buku, penulisnya masih hidup, bukunya udah nggak ada. Penulisnya masih hidup, tapi bukunya udah nggak, orang nggak tertarik beli bukunya. Bukunya udah nggak digunakan. Ketika ditawarin, gimana kalau kita cetak kedua kali? Udah nggak usah. Cetakan pertama aja belum laku, mas. Imam Nawawi rahimahullah, sampai detik ini kita masih menikmati, dicetak dan seterusnya. Apa kalau bukan keikhlasan? Nahsabuhu kadzalik, wallahu hasibuh. Itu yang kita lihat, dan Allah yang maha tahu. Jadi bayangkan kalau kita menjaga amalan hati, jamaah, itu amalan kita lebih, saking istiqomahnya, lebih eksis, lebih panjang umurnya dibanding usia kita sendiri. Dibanding usia kita sendiri, dibanding umur kita sendiri. Karya kita akan hidup melebihi kehidupan kita sendiri. Oh, itu luar biasa. Banyak orang dia masih hidup, karyanya udah hilang, dibuang, nggak dipakai, ditolak orang. Padahal dia research bertahun-tahun, dia berusaha bertahun-tahun. Para ulama kita, sebagian nulis buku di perjalanan, ketika safar nulis buku, bahkan sebagian ada yang di penjara tulis buku. Sampai hari ini kita nikmati buku-buku mereka. Tetap eksis, tetap bertahan, tetap istiqomah,
tetap istiqomah dibaca, maksud istiqomah secara bahasa ya, artinya tetap dinikmati oleh orang walaupun sudah meninggal. Dan ketika nulis nggak pakai persiapan yang begitu matang seperti sekarang, di samping memang ilmu mereka yang dalam, tapi keikhlasan mereka luar biasa. Ada sebagian ulama nulis buku karena ada delegasi datang minta keterangan tentang sebuah masalah, ditulisin, nggak sampai 1 hari ditulisin. Sampai hari ini kita nikmatin karya tersebut. Kita nulis buku 3 tahun, baru tahun pertama belum selesai udah nggak ada yang mau beli, udah nggak ada yang mau baca, udah nggak ada yang tertarik. Jadi persiapannya lebih matang daripada umur buku itu sendiri. Persiapannya 3 tahun, 2 tahun, 6 bulan udah nggak ada orang mau baca buku itu. Itu pun udah diupayakan strategi marketing A, marketing B, marketing C. Kita bedah bukunya, kita buat kerjasama dengan pihak-pihak lain. Imam Nawawi, mana marketingnya Riyadhus Shalihin? Ada tim marketing Riyadhus Shalihin yang sanadnya sampai ke Imam Nawawi misalnya, yang meminta orang-orang tuh untuk pakai buku ini? Enggak. Kalau yang punya sanad sampai Imam Nawawi banyak, tapi cuma bukan memarketingkan, tapi berkhidmat dan mengajarkan buku tersebut tanpa ada imbalan apapun. Riyadhus Shalihin, Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampai hari ini kita nikmatin karya mereka, amalan mereka melebihi umur mereka. Itu keikhlasan, itu amalan hati. Bayangkan pahalanya Imam Nawawi, jamaah. Setiap kita mengkaji buku ini, itu pahala Imam Nawawi itu seperti apa? Dan siapa yang menggerakkan kita mengkaji buku beliau? Nggak ada. Kita punya beberapa opsi. Ada beberapa opsi buku, tapi kenapa hati manusia Riyadhus Shalihin? Kira-kira kita baca apa? Riyadhus Shalihin aja, Pak. Oh, Bapak marketingnya? Enggak ada hubungan. Saya bukan anak keturunannya Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin aja. Riyadhus Shalihin. Ayo kita kaji buku apa? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Senang kita, subhanallah, sama para ulama kita. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kan bukti nyata ya. Jadi bukan hanya istiqomah sampai wafat, tapi tetap eksis sampai setelah wafat kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memang pengen berbuat sesuatu di kehidupan yang sangat singkat ini, amalan hati, jaga amalan hati. Lagi-lagi ini bukan tentang sebatas karya, ini bukan tentang kecerdasan, ini bukan bagusnya buku kita, enggak. Ini tentang amalan hati sebelum segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat hati-hati manusia, hati-hati hambanya. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hambanya. Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hamba-hambanya.
fastafahu li nafsih, fabta'athahu bi risalatih. Maka Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk dirinya, dan Allah utus beliau menyampaikan risalahnya. Allah, karena hatinya paling bersih, Allah memilih Nabi SAW dan Allah utus sebagai pembawa risalahnya. Thumma nazara fi qulubil ibad, lalu Allah melihat hati-hati manusia dan hati-hati hamba-hambanya yang lain. Setelah Allah memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat hati manusia atau hati-hati hambanya ba'da qalbi Muhammadin, setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah mendapatkan bahwa hati-hati para sahabat adalah hati-hati terbaik setelah hati Nabi Muhammad SAW. Jadi hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, hatinya Uthman, hatinya Ali radhiyallahu ta'ala anhum, itu hati-hati terbaik. Hatinya Abu Hurairah, hatinya Abdurrahman bin Auf, hatinya Talha bin Ubaidillah, hatinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan seluruh hati para sahabat. Itu hati-hati terbaik setelah hati Nabi Muhammad SAW. Faja'alahu muzara'a nabiyhi, maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu jemaah. Makanya udah tahu kan jawabannya kenapa kita nggak dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi SAW. Ya hati kita kayak begini, makanya kita ditaruh di tahun 1442, bukan di tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah, tahun ketiga atau tahun kelima kenabian. Sebagian orang bilang, coba aku ini dilahirkan pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, aku akan bela. Enggak deh, nggak usah bicara begitu. Hatinya nggak masuk sensor, udah nggak lulus deh. Hati kita udah nggak lulus. Beda. Beda memang. Dan apa kunci suksesnya? Hati sebelum yang lain. Yuqatiluna ala dinihi, dan mereka lah yang berperang dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bukan sebatas hati lalu berpangku tangan. Allah pilih mereka lalu mereka yang berjuang. Itu menunjukkan kalau hati baik semuanya baik. Buktinya para sahabat berjuang, nggak santai-santai, nggak rebahan. Ketika ditanya, kok rebahan terus? Yang penting hati bro. Nggak ada bilang begitu. Karena kalau hati baik semuanya baik. Kalau hati baik kita akan istiqomah, bukan malas-malesan. Makanya nggak ada ceritanya ada seorang wanita ditanya, Mbak kenapa nggak pakai hijab? Yang penting hati sis. Nggak ada, yang penting hati. Yang penting hatiku tuh berjilbab. Gimana jilbabin hati? Size-nya berapa? Justru sebaliknya, ketika kita nggak mau berhijab, itu berarti ada masalah dalam hati kita. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya dulu istiqomah. Kalau hati baik, itu dikasih ayat gampang, dikasih hadis simpel. Makanya masyayikh kita dulu waktu kita belajar itu sering menasihati kita, ini hanya cukup satu dalil. Nggak butuh banyak dalil dalam sebuah masalah untuk mengamalkannya. Kita hanya butuh satu dalil valid, sahih, kita kerjakan. Ada orang yang pegang satu dalil, kita terima, kerjakan. Kecuali kalau masalah khilaf, kecuali jika masalah terjadi perbedaan para ulama,
Dan kita pilih pandangan ke kanan, orang itu kasih pandangan ke kiri, lalu dia kasih dalil, kita bilang terima kasih banyak, tapi kita merasa yang lebih rajih yang kanan, dan itu biasa. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, dijelaskan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bainal Ulum wa Fadli, dijelaskan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan lain-lain. Ada perbedaan yang merupakan ranah toleransi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kalau ingin istiqomah, hati kita dibenahi dan menjadi prioritas. Biar semuanya enak, biar sholat enak, zikir enak, sholatnya khusyuk, semangat. Itu ini kata Abdullah bin Mas'ud. Allah melihat hati-hati manusia, yang paling bersih hati Rasulullah SAW. Setelah hati Rasulullah, Allah lihat lagi yang paling bersih hati para sahabatnya. Makanya mereka yang dipilih sebagai pendamping Nabi kita SAW. Kenapa kita nggak dipilih? Ya itu, renungkan aja jawabannya. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Bakar Al-Muzani itu pernah menyampaikan kunci sukses Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an menjadi sahabat terbaik Nabi SAW. Sahabat terbaik Nabi kita SAW, manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul, manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa kunci suksesnya? Kata Bakar Al-Muzani rahimahullah, mas sabaqahum Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bi kathrati siyamin wala salah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak mengalahkan para sahabat yang lain dengan banyaknya puasa beliau dan banyaknya salat beliau. Artinya beliau rajin puasa, beliau rajin sholat, tapi bukan dari sisi itu beliau mengungguli para sahabat, apalagi tabi'in dan lain-lain. Karena kita tahu Abu Bakar hidup di generasi terbaik. Ahli sholat itu luar biasa di zaman sahabat, ahli puasa itu luar biasa di zaman sahabat. Beliau rajin sholat, tapi bukan karena paling banyak sholat dan paling banyak puasa, walakin bi syai'in waqara fi sadri. Namun beliau mengungguli seluruh para sahabat, seluruh manusia bahkan setelah era para nabi dan rasul, karena sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam dada beliau, di dalam hati beliau. Sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hati beliau. Apa hal tersebut? Dijelaskan para ulama, hubbullah wan nasihatu li khalqih. Beliau punya rasa cinta kepada Allah yang gak ada yang mengalahkan. Cinta kepada Allah dan an-nasihah li khalqihi, dan nasihat kepada makhluk. Apa maksudnya? Punya mental ingin yang terbaik untuk makhluk Allah yang lain, ingin yang terbaik buat manusia. Hatinya Abu Bakar tuh bersihnya minta ampun. Beliau selalu ingin yang terbaik untuk orang lain. Gimana memberi yang terbaik untuk orang, bagaimana memberikan kebaikan kepada orang. Nggak ada hasadnya jamaah, nggak benci sama orang, nggak hasad sama orang, nggak iri sama orang, nggak seneng kalau ngeliat orang susah. Dan semua ini amalan hati. Hubbullah wan nasihatu li khalqi. Cinta karena Allah, atau maaf, cinta mencintai Allah dan selalu ingin yang terbaik buat makhluk dan manusia, bukan mengalahkan manusia secara duniawi dan seterusnya. Enggak senang ngeliat orang punya harta, senang Abu Bakar. Ngeliat orang
Jadi baik senang. Lihat orang dikasih rezeki senang banget Abu Bakar, senang. Itu yang membuat beliau melejit di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kata Nabi kan kalau hati baik semua akan baik. Harusnya kan kalau hatinya terbaik, sholatnya terbaik dong. Atau sholatnya terbaik dan puasanya terbaik. Iya, tapi belum tentu terbanyak. Lihat bahasanya, banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Karena banyak itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Bisa jadi orang hatinya paling baik di Jakarta misalnya, tapi secara kuantitas dan banyak-banyakan sholat, beliau bukan orang yang paling banyak mengerjakan sholat. Kenapa? Bukan karena malas, tapi karena beberapa faktor lain. Misalnya beliau sakit, bisa kan? Karena sakit nggak bisa mengerjakan sholat sebanyak yang lain. Tapi kalau kualitas jangan ditanya, bisa jadi sakit. Atau misalnya dia harus ngurus ibunya, dia punya orang tua, dia nggak bisa dilepas. Ini orang paling baik se-Jakarta, paling baik se-Bekasi, tapi dia harus pegang ibunya. Jadi dia nggak bisa melakukan sholat sebagaimana yang lain, tapi kualitas jangan ditanya. Dia adalah wanita dengan hati terbaik misalnya di Tangerang, tapi suaminya nggak mengizinkan dia puasa sunnah. Bisa nggak? Bisa aja. Jadi secara banyak-banyakan puasa lebih hebat yang lain, lebih banyak yang lain. Jadi banyak-banyakan itu faktornya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah, tugasnya banyak banget, banyak faktor jamaah sekalian yang membuat unggul Abu Bakar, sahabat Umar bin Abdul Aziz tadi kita, bahkan Nabi kita SAW, adalah hati yang selanjutnya akan menjalar ke seluruh jasad seseorang. Jadi kalau kita ingin istiqomah, kuncinya adalah perbaiki hati kita, perbaiki keikhlasan, perbaiki kebersihan. Hati itu harus bersih sama orang. Hati itu buat hati kita cinta kepada Allah. Jangan terkait dan jangan tergantung kepada makhluk. Hati kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan hati yang lain, kalau kita berhasil mengistiqomah hati, lihat bagaimana Allah akan buat kita istiqomah sampai akhir hayat. Bahkan amalan dan karya kita Allah buat melampaui umur kita itu sendiri, sebagaimana karya para ulama kita. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.